pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini diantaranya. Oknum polisi pelaku penganiayaan 2 remaja di Toba ditangkap. Positif COVID-19 meningkat, SKPD tetap beraktivitas. Simulasi penanganan pilkada rusuh di kota Sibolga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pihak kepolisian Polres Toba Samosir akhirnya menangkap tersangka penganiayaan terhadap 2 remaja berusia 15-16 tahun. Tersangka adalah seorang oknum anggota Polri aktif yang bertugas di Polda Sumatera Selatan. Tersangka berinisial JP berpangkat Bribka 51 tahun, ditangkap polisi dari rumah orang tuanya di Desa Natolutali, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba. Polisi juga turut mengamankan mobil yang digunakan tersangka untuk membawa kedua korban. Selain mengamankan mobil, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah orang tua tersangka untuk mencari senjata api yang diduga ditodongkan korban. Namun pihak kepolisian tidak menemukan senjata api tersebut. Saat ini tersangka ditahan di rumah tahanan Polres Toba Samosir. Sampai sekarang kami dari Polres Toba telah melakukan penyidikan ya dalam perkara kekerasan terhadap anak yang terjadi kemarin pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Tersangkanya sudah kami tangkap. Kebetulan tersangkanya itu merupakan anggota Polri ya. Inisial Bribka JP 51 tahun. Tugas di? Dan sesuai dengan data yang kami dapat di kartu anggotanya itu yang bersangkutan tugas di Polda Sumatera Selatan. Oh, bukan di Polres Toba, Pak? Bukan. Nah, jadi di sini kami menerapkan pasal untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 83 junto 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk hukumannya paling singkat 3 tahun dan maksimalnya paling lama 15 tahun. Sebelumnya tersangka dilaporkan ke Polres Tobasa atas dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap 2 remaja berinisial DM dan WH. Keduanya dianiaya di daerah persawahan Sitorang, Kecamatan Silain pada 16 Agustus lalu. Alex Jetro Syagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, aksi penghadangan oleh keluarga mewarnai penangkapan 2 kurir sabu di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Keluarga berusaha menahan petugas saat akan memboyong kedua tersangka. Aksi protes dari keluarga seketika terjadi saat tim Satuan Narkoba Polres Asahan akan mengamankan 2 pria diduga kulir sabu-sabu di Jalan Durian. Keluarga pelaku yang tidak terima langsung menghadang langkah petugas saat akan keluar. Aksi tersebut sempat membuat langkah petugas terhenti dan terpaksa melayani perdebatan dengan keluarga pelaku. Namun keluarga terpaksa merelakan kedua pelaku diboyong petugas ke Mapolres Asahan. Setelah petugas memperlihatkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip diduga sabu yang mereka amankan dari kedua pelaku. Di hadapan polisi, kedua pelaku langsung mengakui perbuatannya. Keduanya mengaku barang haram tersebut milik mereka yang rencananya akan dijual.
buang ini kan. Lagi bawa apa? Bukannya saya Pak. Bawa barang. Mata saya Pak. Barang saya punya nggak punya dia, tawas dia Pak. Udah lama pakai? Coba tawas. Udah lama pakai? Dia Pak. Pakai saya, tapi saya nggak pakai lagi. Udah semenjak Dia kapan? Orang yang punya tawas dia Pak. Saya Jadi yang yang tawas dapat dia. dari Bilang barang. semalam lah. Sumpahan Pak, tawas dia. Jadi itu yang dapat barang bukti itu apa? Tawas dia Pak. Barang kami. Tawas Pak. Jual ya? Dia Pak. Cuma Pak, pakai punya berarti. dia, saya tengok Pak. Pakai. Punya dia lah Pak. Dia. Kini kedua pelaku masih menjalani proses di Mapores Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, untuk memutus penyebaran COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan, puluhan tenaga medis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Sumut membagikan ribuan masker di pasar tradisional Petisah, Medan. Puluhan tenaga medis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara membagikan ribuan lembar masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional Petisah, Medan, Sumatera Utara. Ketua ID Wilayah Sumut Dr. Edi Ardiansah mengatakan, penggunaan masker merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular melalui udara. Untuk itu, para tenaga medis memberdayakan tenaga untuk ikut membantu dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Dampak COVID ini terjadi pada semua profesi misalnya Pak? Benar, kalau dalam suatu keadaan wabah, profesi apa saja bisa kena. Jangankan saya dokter, seluruhnya bisa kena, pimpinan daerah, apa semua kena. Jadi salah satu aktivitas untuk memperkuat kekayaan bangsa adalah kesehatan. Negara itu harus kuat dengan kesehatan rakyatnya. Salah satunya kita harus berpikir bahwa karena ini wabah, pencegahannya harus secara keseluruhan, semua unsur harus terlibat. Salah satunya untuk ini tenaga kesehatan akan memperdayakan tenaganya untuk mempercepat pencegahan ini dengan penggunaan masker. Sementara itu, salah seorang pedagang sayur di pasar Petisah, Medan mengaku tidak menggunakan masker karena mengalami sesak nafas. Padahal di dalam Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sudah diatur penggunaan masker merupakan kewajiban. Kan tahan aku lama-lama pakainya. Karena kalau dipakai 1 jam kebuka. Pagi-pagi lupa bawanya. Jadi sekarang tadi dikasih ya Bu? Ini dikasih sama orang ini. Itu pun nggak tahan lama, nanti 1 jam buka. Nah, perasaan aku sumbat hidung aku kalau ini. Nggak takut Bu kalau nggak pakai masker? Hah? Nggak takut? Sebetulnya takutnya ada juga yang takutnya, tapi nggak bisa kita takutkan. Tercatat hingga saat ini sebanyak 3.387 warga di Kota Medan terkonfirmasi COVID-19. 178 orang meninggal dunia dan 1.443 orang sembuh. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD Kabupaten Nias Utara tetap melaksanakan aktivitas secara tatap muka sampai saat ini. Padahal kasus positif COVID-19 di Nias Utara terus meningkat. Protokol kesehatan pada pandemi COVID-19 ini sepertinya tidak dihiraukan oleh pihak Pemda Nias Utara. Sudah layaknya pemerintah daerah Nias Utara membatasi berbagai aktivitas di sejumlah SKPD secara tatap muka dengan mengalihkannya secara daring untuk memutus penyebaran COVID-19 di Nias Utara. Namun yang terjadi sebaliknya, sampai saat ini seluruh SKPD tetap melaksanakan tugas
Sejak ditetapkan 6 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Nias Utara. Selain itu, di beberapa tempat masih terlihat kerumunan. Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Nias Utara mengakui aktivitas di seluruh SKPD tetap dilaksanakan seperti biasanya. Menurutnya, hanya kantor Bawaslu Nias Utara saja yang diharapkan menerapkan aktivitas secara daring. Padahal pasien positif COVID-19 di Nias Utara itu merupakan personil Bawaslu yang berasal dari beberapa kecamatan dan memiliki hubungan keluarga dengan pegawai yang bekerja di sejumlah SKPD di Pemda Nias Utara. Aktivitas seluruh SKPD di Nias Utara tetap dilaksanakan, Pak. Aktivitas di SKPD Nias Utara ya tetap dilaksanakan. Ya. Saya sudah sampaikan. Augumano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, perusahaan BUMN Bank Tabungan Negara memberikan bantuan CSR alat kesehatan berupa 20.000 masker dan 180 unit wastafel ke 5 kabupaten di kawasan Danau Toba. Bantuan tersebut dalam rangka mendukung pemulihan percepatan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata Danau Toba. Perusahaan BUMN Bank Tabungan Negara memberikan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR, alat kesehatan berupa 20.000 masker dan 180 unit wastafel ke 5 kabupaten di kawasan Danau Toba. 5 kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Karo, dan Kabupaten Dairi. Untuk Kabupaten Simalungun, bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Pematang Siantar Hadeli kepada Bupati Simalungun JR Saragi. Penyerahan 3.000 masker dan 20 unit wastafel untuk Simalungun dilakukan di Pantai Bebas Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, ditandai dengan gerakan cuci tangan bersama. Kepala Kantor Cabang Bank BTN Pematang Siantar Hadeli menyampaikan, bantuan tersebut dibagikan kepada 5 kabupaten sekawasan Danau Toba dalam rangka mendukung pemulihan percepatan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hadeli berharap melalui prasarana pencegahan penyebaran COVID-19, masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan pada situasi penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Mensupport wisata Danau Toba dengan protokol COVID-19, kita berikan bantuan masker untuk wilayah Toba itu ada 20.000 masker ya, sementara wastafel ini ada 140. Jadi supaya new normal, new model, new disiplin ya. Nah, kita support karena Toba ini merupakan satu super prioritas wisatanya. Jadi kita sejalan, kita bagian dari pemerintah dalam hal ini BTN Bank ya, Bank juga berkontribusi. Inilah salah satu komitmen kami dan dalam mendukung percepatan ini. Untuk penggunaannya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum prasarana pencegahan COVID-19 tersebut diperuntukkan untuk tempat umum di kawasan Parapat, sehingga sarana tersebut dapat difungsikan dengan baik dan berkelanjutan. Baik, kita kan berterima kasih, berarti ada kerjasama untuk mendukung khususnya new normal, khususnya di kawasan Danau Toba ini. Tadi kami habis ngomong-ngomong, ini ada di Parapat, terus ada di 3 ras, tadi kan 20 katanya kan, jadi sudah dibagi mereka, memang ada zonanya, 3 ras, dan Parapat ini. Dan ini masih bisa berkembang, tergantung nanti kebutuhan. Kita lihat nanti, masyarakat kira-kira bagaimana daya tariknya ini. Nah, kira-kira terus kedepannya bagaimana? Ini kan ada harus isi tisunya. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengatasi tisunya ini? Karena kan kalau sekarang ada cuci tangan yang ngisi air, ini kan semua harus kita pikirkan. Nah, siapa yang bertanggung jawab ke depannya? Nah, kita terima, mungkin setelah ini kita akan bicarakan. Karena kalau ada cuci tangan, ada air, terus
nggak ada tisunya juga masalah juga. Nah, jadi kita kan harus tahu dulu letaknya nanti di mana. Nah, kira-kira begitu kita tahu letaknya, bisa nggak kira-kira contohnya dari dada desa itu membeli tisu gitu. Nah, ini yang perlu kita matangkan, jangan sampai nanti setelah dikasih terus barang ini karatan. Nah, ini mungkin perlu kita analisa dan perlu segera kami rapatkan. Setelah ini nanti Pak, ini kan udah ada wastafel nih di masing-masing ini. Setelah ada terjadi mampu untuk melengkapi prasarana lah. Apakah kira-kira dari Pemkab Simelu akan menambahkan lagi yang seperti ini? Pada prinsipnya pemerintah itu kalau masyarakat membutuhkan pasti kita support. Asal masyarakat membutuhkan. Makanya kita lihat perkembangannya. Ini kan semua menuju memutus mata rantai. Bagaimana supaya COVID ini cepat putus sehingga ekonomi kita bisa jalan. Seperti sekarang kan di Parapati kan kita senang nih lihat nih. Penuh semua di mana-mana, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini yang kita harapkan. Diketahui COVID-19 juga berdampak buruk pada sektor pariwisata, termasuk Danau Toba yang merupakan super prioritas kawasan wisata nasional. Untuk itu, Bank BTN memberikan bantuan ke 5 kabupaten di kawasan Danau Toba sebagai bentuk dukungannya dalam upaya pemulihan wisata Danau Toba di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dosisi Marmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejumlah desa di wilayah pesisir pantai Kolaka mengembangkan keramba pengikan menjadi objek wisata bahari melalui program inovasi desa. Salah satunya di desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Wisata Teluk Keramba yang dikembangkan warga desa kini menjadi salah satu tempat wisata andalan di Kolaka yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Sejumlah desa di wilayah pesisir pantai Kolaka melalui program inovasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berlomba mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, warga desa mengubah keramba apung ikan yang merupakan tempat budidaya berbagai jenis macam ikan laut menjadi objek wisata atau yang lebih dikenal dengan wisata Teluk Karamba. Di tempat wisata budidaya ikan dan lobster ini, para pengunjung disuguhi pemandangan pantai yang bersih dan laut biru yang indah sebagai latar swafoto, serta juga dapat melakukan olahraga air seperti sepeda air dan menyelam. Untuk menuju ke lokasi wisata ini, dibutuhkan jarak tempuh sekitar 5 menit dari desa menuju lokasi budidaya. Pengunjung harus menggunakan perahu tradisional yang telah disediakan warga desa sebagai pengelola, dengan tarif Rp20.000 per orang untuk 1 kali perjalanan pulang pergi. Kepala Desa Hakatutobu Nurdin mengatakan, inovasi wisata keramba ikan membantu meningkatkan ekonomi desa. Warga desa kini tidak hanya bergantung pada budidaya ikan dan lobster, namun juga dapat memanfaatkan potensi ekonomi lain dari wisata keramba, seperti kuliner dan cindramata. Sementara kami sediakan fasilitas, ini ada gazebo, ada rumah-rumah tempat istirahat, ada juga milik-milik masyarakat, ada juga gazebo-gazebo yang dibangun memang melalui dana desa. Itu sementara. Wisata Teluk Karamba kini tengah dikembangkan menjadi tempat wisata andalan di Kolaka. Objek wisata ini biasanya ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah di akhir pekan, yang datang untuk berwisata dan menikmati kuliner khas pesisir. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, belajar dari Pilkada Sibolga 2010 yang berujung rusuh, Polres Sibolga Sumatera Utara mempersiapkan diri untuk menyambut Pilkada 2020. Melalui simulasi Pilkada ini, Polres Sibolga melakukan pengamanan dimulai dari kampanye paslon hingga perhitungan suara berlangsung, yang diprediksi akan terjadi kerusuhan yang sama seperti 2010 silam. Dalam simulasi ini, polisi dari Polres Sibolga Sumatera Utara akan melakukan 4 langkah antisipasi bila terjadi kerusuhan dalam Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Keributan seperti ini merupakan kejadian yang dimungkinkan akan terjadi pada saat kampanye Pilkada 2020 yang dilakukan pendukung calon kandidat wali kota Sibolga. Dalam kerusuhan pasca masa kampanye ini, polisi mengamankan situasi keributan yang diduga dilakukan salah satu pendukung calon hingga terjadi bentrok antara polisi dengan massa pendukung. Simulasi kerusuhan juga dilakukan pada saat perhitungan suara, di mana sejumlah protes dilakukan pendukung calon yang diprediksi kalah dalam Pilkada Kota Sibolga, hingga berujung perampasan kotak suara di tingkat kelurahan. Polisi melakukan tindakan pengamanan hingga berhasil menangkap sejumlah pelaku perampasan serta kotak suara dari tangan perusuh pilkada. Humas Polres Sibolga Ibtu R. Sormin mengatakan, 4 situasi ini merupakan antisipasi yang akan dilakukan Polres Sibolga dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Pelaksanaan kampanye di lapangan, yang mana pada saat pelaksanaan kampanye ada keributan. Dalam hal ini kita menurunkan tim Dalmas awal, tim Dalmas lanjut untuk melaksanakan pengamanan. Dan kemudian setelah itu pelaksanaan pemilihan umum di TPS-TPS. Dan yang keempat, setelah pelaksanaan pemilihan umum di TPS-TPS, kotak suara ini dibawa oleh petugas yang bertugas di TPS ke PPK ataupun ke kelurahan. Dan dalam perjalanan ini dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ini mengganggu jalannya proses pemilu pada Kota Wali Kota Sibolga. Baharudin Simandoang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 2 bakal pasangan calon dinyatakan gagal menjadi peserta pada Pilkada Labuan Batu tahun 2020 karena tidak memenuhi jumlah syarat dukungan yang telah ditetapkan, yakni 25.142. Kedua bakal pasangan calon masing-masing Ahyar Syaiful dan Zulkarnain Suparno dinyatakan gagal mengikuti pilkada serentak di Labuhan Batu pada 9 Desember mendatang. Hal ini diketahui dari hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang digelar oleh KPU Labuhan Batu. Sebelumnya, Paslon Ahyar Syaiful dinyatakan hanya mendapat 11.695 dukungan yang memenuhi syarat dari 25.142. Namun setelah verifikasi faktual di masa perbaikan berkas, pasangan ini hanya mendapat 655 dari 13.447 yang dibutuhkan untuk melaju sebagai peserta pilkada melalui jalur perseorangan. Sementara pasangan Zulkarnain dan Suparno di masa perbaikan hanya mendapat 1.480 dukungan yang memenuhi syarat dari kekurangan sebanyak 6.859 yang dibutuhkan. Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan, meski mendapat penolakan dari tim penghubung dan Bapaslon, pihaknya tetap menyatakan kedua Bapaslon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan oleh pihak KPUD Labuhan Batu. Panjang tadi pleno yang dilakukan oleh KPU Labuhan Batu hari ini dari 9 kecamatan yang kita bacakan oleh PPK tadi, semuanya ditolak oleh 2 bakal pasangan calon. Kedua-duanya menolak hasil rekapitulasi di kecamatan dengan berbagai macam catatan. Namun bagi KPU, sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 terkait dengan pencalonan,
bahwa ketika ada keberatan harus disertakan oleh bukti ya, dukungan bukti yang harus disampaikan kepada KPU. Bukti dukungan inilah yang dapat merubah hasil dari rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dan ini tidak diberikan oleh kedua bakal pasangan calon perseorangan, maka secara otomatis KPU Labuan Batu menetapkan angka yang sudah direkap dari kecamatan ini tidak ada perubahan sama sekali. Namun KPU Labuan Batu memberikan catatan khusus ya, menyerahkan catatan kepada bakal pasangan calon ini, diberikan kesempatan untuk memberikan catatan khusus atau kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan kepada KPU dan bisa menyampaikan keberatannya atau keberatan lah ya ke Bawaslu Labuan Batu. Sementara dari 3 paslon dari jalur perseorangan yang berhasil melaju ke pilkada karena telah memenuhi syarat dukungan hanya Suhari dan Irwan Indra. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kina Sution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.